Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam saat teduh kita. Hari ini Jumat 5 Februari 2021. Bacaan kita dari pertama Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 7. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengar segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang-orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah, supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Pertanyaan untuk kita renungkan, siapakah yang dikatakan Samuel tentang siapa yang menjadi saksi terhadap bangsa Israel? Mengapa Samuel berani mengatakan agar mereka memberi kesaksian tentang dirinya? Dunia pekerjaan saya dipenuhi dengan uang. Ketika saya mencairkan kredit debitur akan memberikan uang terima kasih. Ketika ada calon debitur yang tidak bisa diproses, mereka akan memberikan uang agar mereka dapat diproses. Ketika ada calon debitur yang berkasnya akan diproses, mereka memberikan uang agar mulus. Uang yang mereka beri lebih dari 500.000. Namun saya menolak. Mengapa? Aturan tetaplah aturan. Bahkan jika tidak memenuhi standar, tidak boleh diproses. Jika memang dia bisa diproses, harus diproses. Jika tidak, maka tidak boleh diproses. Dan menerima uang dari nasabah dan debitur merupakan fraud atau pelanggaran. Tidak akan ada yang tahu jika saya menerima uang dari mereka, dan itu adalah hal yang menggiurkan. Tapi saya tahu Tuhan mengetahuinya. Segala sesuatu yang Tuhan beri lebih dari cukup dari apa yang dihidangkan debitur dan nasabah. Saya berprinsip integritas saya lebih mahal dan berharga daripada uang, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya Tuhan bisa atasi. Jika saya ingin mencari aman dan berusaha agar apa yang saya inginkan dapat tercapai dengan sangat mudah, namun tenangkah hati nurani saya jika saya melakukan hal demikian? Atau hanya dengan sedikit pelanggaran saya dapat merusak integritas saya pada Tuhan? Tujuan utama saya hidup di dunia ini bukanlah soal keinginan saya, namun Tuhan. Integritas menurut saya adalah perbuatan yang benar di mata Tuhan di saat tidak ada mata manusia yang melihat.
kesaksian oleh karunia Rito. Saudara-saudara, kejujuran dan integritas pribadi Samuel meresap dalam seluruh bidang kehidupannya. Teladan yang Samuel perlihatkan mengajak kita untuk memakai standar integritas yang sama. Apapun tanggung jawab kita, pelayanan yang besar atau yang kecil, jabatan dalam organisasi, ataupun sebagai staf biasa, bahkan tugas-tugas dalam rumah tangga dan keluarga, kelolalah itu dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Biarlah komitmen kita untuk menjadi pribadi yang berintegritas tampak pada apa yang kita lakukan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu hanya Engkau yang sanggup menopang kami agar kami tetap berada pada jalan-Mu. Amin. Mari kita menghafal ayat dari pertama Samuel 12 ayat 5. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, kami menjadi saksi. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.